Salam Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada hari ini, mari kita berdoa. Kita berdoa. Bapa kami di surga, kami siapkan hati dan pikiran kami untuk bersama-sama merenungkan firman-Mu pada hari ini. Biar Roh Kudus yang akan menguasai hati dan pikiran kami dan mengajar kami memahami firman Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, renungan kita pada hari ini akan kita dasari dari firman Tuhan 1 Tawarikh 17 ayat 16 sampai 27. Bapak-bapak, ibu-ibu, dari 1 Tawarikh pasal 17 ayat 16 sampai ayatnya yang ke-27. Bapak Ibu, silakan membuka Alkitab kita masing-masing dan kita boleh membacanya. Hari ini kita mau belajar tentang kehidupan seorang raja yang cukup terkenal, yaitu Daud. Kita belajar dari nilai spiritualitas yang diberikannya kepada kita menjadi sebuah teladan. Daud memiliki iman yang luar biasa kepada Allah. Pertama, setelah Daud menjadi seorang raja yang dipilih oleh Tuhan, ada sebuah cita-cita yang tertanam dalam hatinya bahwa Daud merasa tabut Allah itu tidak cocok, tidak layak kalau ditetapkan ditinggal di kemah. Oleh karena itu, alam pikirannya sebagai tanda ucapan syukur dia kepada Allah, dia ingin membangun sebuah bait Allah. Saudara-saudara, dari beberapa pemimpin-pemimpin Israel, Daudlah sesungguhnya yang merancang, mendirikan, mengawali, merancang, mendirikan bait Allah. Ini suatu gambar iman yang cukup baik. Rancangannya adalah membangun bait Allah, walaupun akhirnya bukan dia yang membangun dan bukan dia yang menyelesaikannya. Tapi awal pemikiran merancang itu adalah Daud. Itu yang pertama. Yang kedua, saudara-saudara, dia memiliki kerendahan hati yang luar biasa. Biasanya kalau jadi seorang raja itu pasti sombong. Biasanya kalau jadi seorang raja itu pasti menunjukkan power, kekuatan yang dimilikinya. Tapi Daud kali ini menjadi orang yang sangat rendah hati. Bahkan kerendahan hatinya itu mengatakan, siapakah aku ini, Tuhan, sehingga aku mendapat perlakuan yang istimewa seperti ini. Dan tidak hanya itu saja, dia ucapkan, ya Tuhan, tidak ada yang sama seperti Engkau, dan tidak ada Allah selain Engkau. Ini sebuah pengakuan iman. Tidak ada Allah yang sama seperti Engkau, dan tidak ada Allah selain Engkau. Saudara-saudara, teladan yang sangat baik. Dia memahami perjalanan hidup yang dia nikmati sampai dia menjadi seorang raja, semua adalah karena Tuhan. Pengakuannya itu luar biasa. Saudara-saudara, kita harus memahami bahwa menjadi orang yang percaya kepada Allah itu harus bisa menjadi seperti Daud yang berani mengatakan tidak ada Allah selain Engkau. Oleh karena itu, jangan pernah bersandar kepada Allah lain. Jangan pernah Anda bergantung kepada kekuatan lain, karena kekuatan itu hanya ada pada Allah. Itulah iman yang dimiliki oleh Daud, yang punya latar belakang sebetulnya dari seorang gembala menjadi seorang raja. Tapi perubahan status dari gembala menjadi raja tidak membuat dia sombong, tidak membuat dia membuat angkuh, tidak membuat dia lupa kepada Allah. Dia tetap mengakui otoritas Allah di dalam kehidupannya, karena tidak ada Allah selain Engkau. Rahasianya,
Jangan pernah bersandar kepada kekuatan lain. Orang yang mengaku dia adalah milik Allah, jangan pernah bersandar kepada kekuatan apapun kecuali kepada Tuhan. Yang kedua, saudara-saudara, apa yang dirasakan oleh Daud, ya, buah iman percaya dia itu menjadi berkat. Kenapa? Allah berjanji bagi Daud dan keturunannya. Saudara-saudara, luar biasa. Allah itu luar biasa. Allah tidak hanya memberkati Daud, tidak hanya memberikan yang istimewa kepada Daud, tapi Allah memberikan janjinya kepada Daud dan keluarganya. Allah katakan, keluarganya akan kokoh. Saudara-saudara, luar biasa. Keluarganya akan kokoh. Kerajaan Daud itu akan turun-temurun. Dianugerahkan Allah. Kalau Allah mau, bisa saja setelah Daud clear. Tidak ada lagi keturunannya yang menjadi raja. Tapi Allah katakan keluarganya akan kokoh. Kerajaan itu akan tetap diwariskannya kepada keturunan Daud. Yang kedua, keluarganya akan diberkati. Saudara-saudara, sederhana renungan kita hari ini. Ya, renungan kita mengatakan setia kepada Allah. Akuilah Allah itu menjadi satu-satunya Allah. Tidak ada Allah lain. Maka hidup kita akan diberkati. Anak cucumu akan diberkati. Pemazmur mengatakan, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan. Kekayaan di tangan kanannya, panjang umur di tangan kirinya. Laki-laki yang takut akan Tuhan, dia akan melihat anak daripada anaknya. Apa artinya, saudara-saudara? Allah tidak hanya memberkati kita, Allah juga memberkati keturunan orang-orang yang percaya kepada Dia. Artinya, masa depan anakmu, masa depan cucumu ada bergantung kepada imanmu hari ini. Ketika kita beriman dan takut akan Allah, bersandar sepenuhnya kepada Allah, Allah juga akan memberkati engkau, anakmu, dan cucu-cucumu. Oleh karena itu, berimanlah, Allah akan memberkati hidupmu dan hidup keluargamu. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk firman Tuhan hari ini. Biarlah kami tidak hanya mendengar, tapi kami mengimaninya, sehingga kami boleh diberkati sebagaimana Allah memberkati Daud dan keluarganya. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.